Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku tuh jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semesta. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku tuh jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan kita dan kita mau tutup mata kita. Kita mau memberikan sikap yang terbaik dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kakak akan bercerita tentang kisah Maria dan Marta yang terdapat di Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ketika itu Tuhan sedang berjalan dalam sebuah perjalanan dengan murid-muridnya. Tibalah dia di sebuah kampung dan pada saat itu dia bertemu dengan Marta. Marta menyuruh Tuhan Yesus untuk mampir ke dalam rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka, Tuhan Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Saat itu Maria duduk diam mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Sementara saudaranya Marta hanya sibuk
melayani dan menyibukkan dirinya dan tidak seperti saudaranya Maria. Saat itu Marta menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan Yesus, mengapa Engkau tidak menyuruh Maria untuk membantu saya? Sementara Maria hanya duduk diam mendengarkan Engkau." Di sini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Marta. "Marta, Marta, mengapa engkau hanya menyibukkan diri dengan perkara yang tidak perlu? Engkau khawatir, engkau menyusahkan dirimu dengan perkara yang tidak penting." Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Yang kuingini adalah yang seperti Maria. Dia duduk diam mendengarkan diriku." Di sini adalah bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria, yaitu duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana dengan kehidupan kakak, bagaimana dengan kehidupan adik-adik. Kita tahu satu hari ada 24 jam. Nah, apa saja yang kita isi dalam 24 jam yang kita lalui setiap hari? Di sini ada lingkaran yang berbentuk jam. Di sini kita isi dengan bermain. Oke, adik-adik juga pasti, saya yakin dan percaya, perlu bermain, belajar. Oke, kita perlu belajar supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang pintar. Makan, kita perlu makan untuk apa? Untuk tenaga, untuk kekuatan kita, untuk kita melaksanakan aktivitas kita. Nah, di sini ada kita perlu jalan-jalan. Kita perlu jalan-jalan untuk apa? Untuk refreshing, untuk menyegarkan jiwa, untuk menyenangkan hati kita. Nah, di sini kita perlu apa? Kita melakukan apa? Tidur. Nah, kita perlu tidur untuk apa? Untuk istirahat, karena kita sudah melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini ada juga sekolah. Adik-adik pasti sekolah dan kita bertemu dengan teman-teman, melakukan aktivitas, belajar dan lain hal sebagainya. Nah, di sini kita juga melakukan apa adik-adik? Olahraga. Supaya apa? Supaya kita memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nah, dari sekian banyaknya aktivitas yang kita lalui sehari-hari, di sini apa? Di sini kakak kasih panah jarum jam menunjukkan angka 1. Menunjukkan Yesus. Di sini apa yang diinginkan? Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus. Nah, di sini panah hijau yang tadi berputar dengan segala kegiatan kita, kakak beri angka 2. Supaya apa? Kita menomorduakan segala kegiatan kita. Kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam bermain, belajar, makan, jalan-jalan, tidur, sekolah, olahraga, dan berbagai macam banyak kegiatan kita yang lain. Di sini kita perlu mengutamakan Tuhan Yesus. Dalam belajar kita perlu berdoa, sebelum sekolah kita perlu berdoa, sebelum kita melakukan aktivitas kita perlu berdoa. Kita perlu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita firman Tuhan tadi, Maria dan Marta. Apa yang dilakukan Marta baik, yang dilakukan Maria baik. Nah, di sini Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu dalam melayani Tuhan Yesus, untuk menjamu Tuhan Yesus saat datang ke rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan Maria saudaranya? Waktu Tuhan Yesus datang, Maria hanya duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Saat itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Itu juga yang Tuhan Yesus ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak berbagai macam kesibukan, tapi apa yang Tuhan Yesus inginkan? Kita mengutamakan Tuhan Yesus seperti Maria. Kita duduk dulu diam mendengarkan Tuhan Yesus. Kita mempunyai waktu yang khusus. Kita mempunyai jam-jam ibadah yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Di sini itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai waktu yang bijaksana di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita memberikan yang terbaik. Kita mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Sekian cerita dari firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tutup dalam doa, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat cerita yang sudah kami dengar. Ajar kami menjadi anak-anak yang dapat menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Ajar kami dapat mengutamakan Tuhan Yesus seperti Maria di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami memberikan waktu kami yang terbaik untuk memberikan juga hal yang terbaik di dalam kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati kami semua, memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.